Selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati, para narasumber, Pak Edi, Bu Erlina, Pak Slamet, dan tim Kemendikbud, dan juga para peserta. Izin saya akan coba share terkait dengan materi mengenai kesiapan industri baterai ya untuk mendukung electric vehicles, khususnya terhadap motor listrik ya. Mungkin saya berangkat dari profil IBC dulu ya. Jadi Indonesia Battery Corporation itu sendiri adalah tadi seperti katakan Bu Sida, ini anaknya BUMN dari Pertamina Antam dan PLN, Pertamina Antam, PLN dan Main ID. Nah, ini kita diberi mandat untuk membangun keseluruhan value chain dari baterai untuk khususnya untuk electric vehicles. Walaupun kita juga nanti akan masuk ke energy storage system. Nah, tentunya ini proyeknya sangat besar sekali, jadi kita konsepnya sebagai strategic investment holding. Sebenarnya kita tidak langsung secara operasional membuat baterainya, tapi kita juga nanti akan punya anak-anak perusahaan yang bergerak di level operasional, mulai dari tadi nickel processing, kemudian membuat bahan baku baterainya, sampai membuat baterai cells-nya, kemudian sampai jadi battery pack, yang battery pack itulah nanti yang akan digunakan di motor ya. Nah, mungkin saya berangkat sedikit dulu terkait tadi Pak Samit sudah cukup detail membahas terkait latar belakang kenapa kita harus mengembangkan industri ini. Tentunya tadi dari komitmen pemerintah gitu ya untuk terkait dengan Paris Agreement. Salah satu dari komitmen pemerintah yang pernah disampaikan untuk achieve tadi komitmen Paris Agreement dan achieve net zero carbon by 2060. Itu yang di nomor 3 yang paling utama terkait dengan elektrifikasi kendaraan di sektor transportasi, karena ini salah satu yang memberikan kontribusi terhadap gas emisi CO2 di antara industri-industri yang lain. Nah, di kanan bawah kita lihat ya, ini ilustrasi mobil saja. Kalau ini dilakukan elektrifikasi gitu ya. Awalnya kalau mobil bensin itu akan mengeluarkan emisi sebanyak 4,1 ton CO2 per tahun. Nah, kemudian kalau itu mobil listrik gitu ya, ini sekitar 1,3 ton CO2 karena masih ada CO2 yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Nah, apalagi nanti kalau itu mobil listrik dikombin dengan renewable energy, tentunya ini akan menjadi zero emission. Nah, tadi karena ada komitmen pemerintah, komitmen dunia untuk mengembangkan industri electric vehicles ini, tentunya komponen yang paling kritikal adalah komponen baterai. Nah, komponen baterai ini juga mengingat tadi demand dari electric vehicles akan naik terkait dengan komitmen di dunia maupun oleh pemerintah. Baterai sebagai critical komponen juga demand-nya akan naik. Ini ada kajian dari konsultan. Jadi di tahun 2035 itu kalau kita lihat kebutuhan baterai dunia itu bisa mencapai sekitar 5.300 gigawatt hours. Ini luar biasa besar. Dan 70% diantaranya berasal dari mobil ya. Mobil, kemudian sisanya ada juga dari motor, commercial vehicles, e-bus, dan lain-lain. Nah, sebagai komparasi nih, 10 gigawatt ini 5.300 gigawatt hours ya. Nah, 10 gigawatt hours saja itu bisa untuk baterainya bisa untuk mencapai ekuivalen dengan 200.000 mobil atau setara dengan 5 juta motor. Jadi kita bisa bayangkan 15 tahun ke depan bagaimana potensi tadi penggunaan baterai ini di kendaraan listrik. Nah, ini mungkin saya bisa quick aja ini terkait dengan elemen-elemen yang ada di baterai gitu ya. Karena kita dari tadi pemegang saham ada yang berasal dari mining companies gitu ya, ada Main ID, ada Antam, dan ini memang peluang bagi mereka untuk bisa supply the raw material untuk baterainya, terutama di komponen utama baterai itu sendiri adalah nikel ya, yang dimana tadi teknologi yang berkembang sekarang untuk baterai yang dipakai memang ada 2 jenis teknologinya, baterai lithium yang berbasis nikel atau baterai lithium yang berbasis LFP, lithium iron phosphate. Jadi kita melihat 2 itu yang akan berkembang dan juga sudah cukup banyak dipakai oleh motor-motor listrik yang
ada sekarang. Nah, karena tadi kita punya nikelnya, maka dari IBC sebenarnya akan lebih banyak mengembangkan baterai yang bertipe baterai lithium berbasis katoda nikel. Nah, nanti kita lihat secara roadmap kapan sih kita bisa mulai produce ya untuk baterai berbasis nikel ini. Nah, ini hanyalah pertimbangan kenapa kita Indonesia harus membangun industri baterai ini ya. Nah, yang pertama karena memang potensi Indonesia ekonominya cukup baik gitu ya, diprediksi menjadi 5 besar dunia di 2045. Kemudian kita punya nickel resources yang pertama di dunia gitu, yang terbesar gitu maksudnya. Dan juga beberapa komponen pendukung material baterai lainnya seperti koper, mangan, dan aluminium kita juga ada. Yang ketiga itu dari aspek market, Indonesia luar biasa besar, populasi 270 juta orang, untuk two wheels unit itu ada sekitar hampir 120 juta unit motor ya yang sudah beredar. Penjualan per tahun itu ditargetkan 2025 itu 8,8 juta unit, untuk mobil 2 juta unit di 2025. Dan kita sebenarnya punya potensi untuk mensuplai lebih dari 100 gigawatt hour dalam bentuk bahan baku baterai maupun baterainya. Dikarenakan tadi resource kita yang cukup melimpah. Dan yang terakhir terkait dengan kompetitif supply chain advantage dari aspek manufacturing, kemudian karena kita punya nikelnya itu akan membuat baterai yang dibuat di Indonesia itu harganya dan kualitasnya menjadi lebih kompetitif dibanding dengan produk yang diproduksi di negara lain. Ini visi misi dari IBC, mungkin saya bisa skip aja. Ini informasi terkait dengan yang kita bangun tadi kan saya bilang kita bangun dari mining sampai dengan battery cells sampai dengan baterai daur ulangnya, termasuk nanti saya akan sampaikan battery pack yang sedang kita develop bersama-sama dengan P3 Tech SDM gitu ya, yang nanti akan dipakai di motor listriknya. Nah, ini adalah roadmap-nya. Jadi di roadmap tahun ini memang kita fokus tadi membangun motor listrik ya, ekosistem motor listrik, termasuk dengan cell to pack-nya. Jadi kalau kita buat battery pack-nya dulu, karena battery cells-nya itu tadi yang di sini, ini baru akan terrealisasi di 2024. Jadi kita tarik mundur dari produk hilirnya. Jadi sementara kita impor dulu cells-nya, kemudian kita rakit menjadi battery pack untuk motor, dan nanti dari situ battery pack itu digunakan ya untuk oleh motor konversi maupun motor listrik lainnya. Nanti buat 3 tahun mendatang kita akan memproduksi sendiri baterai cells-nya, sehingga nanti baterai cells yang diimpor itu akan disubstitusi oleh baterai cell yang kita produksi. Jadi kita intinya masuk dulu ke battery pack, IBC akan masuk ke situ untuk produksi. Nanti baru di 2024-2025 kita coba hubungkan tadi ya nikel yang kita proses sampai battery cell itu digunakan di battery pack yang sudah kita bikin. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini tipe-tipe dari bentuk baterai. Jadi tadi kan kalau yang dipasang di motor itu sudah dalam bentuk pack ya. Jadi battery pack itu ada unit-unit terkecil namanya battery cells. Nah, battery cell sendiri ini macam-macam bentuknya ya. Ada yang bentuknya silinder, ada yang bentuknya pouch, ada yang bentuknya prismatik. Nah, kalau kita lihat memang di motor-motor listrik yang dipakai sekarang kebanyakan memakai baterai yang tipe silinder. Dan baterai silinder ini ukurannya juga macam-macam ya. Jadi ada yang baterai tipe 18650, 21700, 26650, atau yang kayak seperti pakai Tesla itu 4680. Nah, ini tergantung tadi dari desain kebutuhannya seperti apa outputnya gitu ya, voltasenya, kapasitinya, ampere hours-nya. Nah, itu nanti baru ditentukan baterai cells-nya mau yang seperti apa. Jadi dari dimensi battery pack dulu, kemudian spek battery pack-nya, itu ditarik ke kebutuhan battery cells. Untuk pouch dan prismatic itu lebih banyak populer dipakai biasanya di electric four wheelers ya. Jadi untuk yang passenger car rata-rata memang memakai pouch dan prismatic. Nah, manufacturer-nya siapa saja? Macam-macam ya. Yang 2 terbesar yaitu yang tadi kita sudah engage sama IBC, yaitu LG Energy Solution dan CATL. Jadi dua pabrikan terbesar
itu kita sudah ada kerjasama untuk bisa memproses nikel sampai dengan baterai cells-nya. Nah, nanti itu yang akan nanti kita pakai untuk tadi memenuhi kebutuhan dari kendaraan listrik di Indonesia. Nah, ini tadi yang saya utarakan. Jadi ada berbagai macam tipe tadi dari bentuknya. Jadi ada silinder, ada pouch, ada prismatik. Nah, ini di level chemistry-nya. Jadi di kimiawinya itu sebenarnya juga banyak macamnya. Semuanya ini tipe teknologinya baterai lithium, hanya katodanya yang berbeda-beda. Nah, kalau yang nomor 1 dan 2 itu tadi katoda berbasis nikel. Terus yang nomor 3 ada lithium cobalt oxide berbasis kobalt. 4 itu NCA, nikel cobalt aluminium, itu yang dipakai juga oleh Tesla di model mobil sebelumnya. Kemudian LFP, lithium iron phosphate, itu banyak juga dipakai di kendaraan-kendaraan sekarang, terutama untuk yang e-bus ya, electric bus ya. Nah, kemudian ada juga lithium mangan oxide. Jadi setiap teknologi ini sebenarnya memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, tadi yang berkembang itu ada NMC, ada LFP. Karena NMC itu sebenarnya memiliki kelebihan, mereka memiliki spesifik energi yang lebih tinggi. Artinya, dengan kapasitas volume yang kecil, mereka mampu menyimpan kapasitas energi yang besar. Ini sangat penting gitu ya, terutama kalau kita menggunakannya di motor. Artinya space baterai untuk ditaruh di motor itu akan menjadi lebih kecil, tapi dia bisa menampung energi lebih besar, yang artinya akan memberikan jarak tempuh yang lebih tinggi juga. Tapi tadi ada juga kelemahannya, ini a bit more volatile, jadi dari aspek safety ini harus lebih hati-hati dibandingkan tadi yang teknologi satu lagi yaitu yang LFP. Nah, kalau LFP sendiri itu adalah sama tadi menggunakan teknologi berbasis lithium, hanya katodenya saja yang berbeda ya pakai LFP. Dia kelebihannya dari aspek safety-nya, dia lebih safe dari yang NMC, hanya saja spesifik energinya itu lebih kecil dibanding NMC, yang artinya untuk menyimpan energi yang lebih besar, dia memerlukan volume yang lebih besar. Sehingga kalau kita compare dengan volume yang sama antara NMC dan LFP, LFP itu akan menyimpan kapasitas yang lebih kecil. Nah, ini memang sekarang juga banyaknya dipakai di bis ya, karena bis itu kan tidak memerlukan space yang kecil, jadi space-nya cukup luas sehingga banyak ruang yang bisa dipakai untuk baterai yang berteknologi ini. Nah, untuk motor listrik juga beberapa diantaranya memakai yang teknologi LFP, hanya tadi kompensasinya adalah secara volume, secara berat itu jauh lebih besar dari baterai yang bertipe NMC, karena mereka juga mengejar tadi performancenya, jarak tempuh, sehingga untuk mencapai jarak tempuh tersebut baterainya volumenya harus dibesarkan. Kemudian ini saya cepat aja ya, jadi ini untuk battery cells-nya nanti yang akan kita bangun di 2024 yang akan beroperasi. Proses-proses detailsnya ya, ada mixing, coating, drying, solvent recovery, so on so forth, sampai dengan menjadi bentuk battery cells-nya. Nah, nanti dari battery cells yang diproduksi ini, baru ini disusun menjadi battery pack. Nah, ini adalah tadi proses pembuatan battery pack-nya sendiri. Tadi dari raw material yang nikel segala macam, di chemistry-nya dibuat, kemudian ini dimanufaktur menjadi bentuknya baterai. Nah, itu battery cells itu tadi yang di atas sebelumnya ada beberapa komponen, ada katoda, ada elektrolit, ada separator, dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian cells-nya itu dirangkai menjadi battery pack yang di bawah ini. Nah, ini komponennya juga macam-macam. Jadi ada plastik part-nya, ada casing-nya, aluminium extrusion, ada battery holder, ada nickel plate-nya. Kemudian yang utama yaitu battery cells dan juga battery management system-nya. Nah, ini yang kita develop dan sedang kita lokalisasi. Untuk prototyping kita sudah lakukan. Jadi baterai yang diproduksi itu adalah baterai tipe 72 volt 25Ah. Kita juga dalam proses uji coba dan juga sertifikasi yang dilakukan oleh lab uji yang terakreditasi KAN. Kemarin kita juga sudah showing ke Pak Menteri ya, terkait Pak Menteri SDM dan Menteri Perhubungan
terkait dengan apa namanya tadi prototyping yang sudah kita lakukan. Nah, ini prosesnya sudah sampai di mana? Ini kita masih dalam proses prototyping di tahun ini. Apa namanya, target performance-nya seperti yang di kanan. Ini kita coba buat supaya baterai yang kita produksi itu juga interchangeable dengan motor-motor listrik yang lain. Jadi kita buat tadi ini baterai ini sebenarnya bisa digunakan di motor konversi yang program Kementerian ETM, tapi ini juga bisa digunakan di motor listrik gesit. Nah, ini supaya nanti kita bisa apa namanya, secara scalability dan harga juga akan semakin kompetitif kalau kita buat secara masif. Nah, target performance-nya ini kita target jarak tempuh di 70 km, kemudian dengan load 150 kg, dan juga ini terkait dengan kemiringan ya, 17 derajat untuk 6 kilo. Nah, harapannya setelah prototyping ini di awal tahun depan kita sudah mulai persiapan untuk produksi battery pack-nya secara masif. Nah, ini tadi juga sempat dijelaskan oleh Bu Erlina, jadi tentunya aspek safety performance itu menjadi kriteria utama bagi IBC sebelum kita lakukan proses manufaktur ya secara masif. Jadi ini yang kami pahami, jadi ada standar, international standard yang kita akan penuhi juga, yaitu berdasarkan UN R136, itu termasuk tadi ada electrical safety-nya, kemudian REES safety itu untuk rechargeable energy storage safety ya. Jadi ada uji-uji yang dilakukan, yang sedang kita lakukan bersama dengan Qualys, salah satu lab uji yang terakreditasi ya. Itu ada uji vibrasi, thermal shock, uji cycle juga ada mechanical impact, termasuk proteksi yang untuk short circuit, overcharge, over discharge, dan juga temperatur kalau misalnya itu kita charge dengan arus yang tinggi. Jadi itu semua kita lakukan pengujian. Nanti kalau memang sudah pas, baru nanti kita lakukan scaling up. Kemudian ini roadmap-nya. Jadi di 2022 ini kita fokus pada proses prototyping, testing, dan juga sertifikasi. Rencananya ini akan kita ya baterainya akan disuplai untuk program konversi motor listrik dan juga motor listrik gesit gitu ya. Terus ini kita di Q4 ini kita sedang selesaikan safety dan performance test gitu ya. Nanti di 2023 kita siapkan tadi supply chain preparation-nya, karena tadi kita targetnya adalah melakukan lokalisasi sebanyak mungkin. Jadi kita libatkan industri baterai untuk komponen-komponen battery pack-nya ya. Jadi tadi dari holdernya, dari casing-nya, dari cover-nya, termasuk lokalisasi kemungkinan lokalisasi battery management system-nya. Jadi 2023 kita targetkan sudah bisa berjalan proses scaling up untuk battery pack-nya. Nanti 2024 kita tambah kapasitas sesuai dengan demand-nya, baik dari program konversi maupun tadi dari motor listrik yang beredar. Kita juga ada possibility untuk masuk ke bisnis swap station ya, karena ini nanti kita lihat model ini juga akan cukup bagus digunakan untuk tadi rate hailers, jadi yang membutuhkan waktu yang singkat gitu ya, ketika dia habis setidaknya dia bisa ganti di swap begitu di swap station gitu. Jadi baterai yang habis ditaruh, diambil lagi baterai yang baru. Nah, ini juga kita sedang coba simulate kemungkinan itu ini dipakai sistemnya di Indonesia. Ya, mungkin itu secara garis besar ya terkait dengan materi kesiapan industri baterai. Nanti saya kembalikan lagi kepada moderator apabila ada pertanyaan. Kami dengan semangat akan menjawab. Terima kasih.